Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-62. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Agung Sedayu tidak menjawab. Ia tahu benar tabiat saudara seperguruannya. Meskipun demikian, terasa suasana yang berbeda pada Kademangan itu. Firasatnya mengatakan bahwa Tohpati benar-benar akan datang. Suwandaru kemudian pergi berbelok memasuki dapur. Dilihatnya ibunya dan Sekar Mirah sedang menunggui beberapa orang yang sedang masak. Ketika Suwandaru melihat gumpalan daging rebus, maka segera disambarnya sepotong. "Hai, Suwandaru, daging itu baru direbus, belum lagi dibumbui, digarami pun belum?" Suwandaru tidak menjawab. Tangannya menyambar sejumput garam, kemudian dilumurkannya garam itu pada gumpalan dagingnya. Sekar Mirah mencibirkan bibirnya. "Anak muda ketuk." Suwandaru berhenti. Ia berpaling sambil bertanya, "Apa itu?" "Anak muda yang suka masuk ke dapur adalah anak muda yang ketuk." Suwandaru tertawa terbahak-bahak. Sambil berteriak ia bertanya, "Hahaha, Kakang Agung Sedayu, kau mau daging?" Agung Sedayu yang berjalan ke perigi mendengar pertanyaan itu, tetapi ia tidak menjawab. Langsung diraihnya senggot timba, dan dengan tersenyum ia menarik senggot itu turun. Sekar Mirah yang mendengar gerit timba segera mengetahui bahwa Agung Sedayu berada di perigi. Tetapi ketika ia beranjak, Suwandaru membentaknya, "Mau apa kau? Apa pedulimu? Yang mengambil air itu bukan si Danti." Tiba-tiba Sekar Mirah itu meloncat mengambil sepotong kayu dan dilemparkannya kepada kakaknya. Suwandaru bergeser setapak sambil tertawa. "Hahaha, jangan marah, aku berkata sebenarnya." Ketika lemparannya tidak mengenai sasarannya, Sekar Mirah langsung mengambil segayung air. "Mirah," cegah ibunya, "jangan membuat dapur menjadi becek." Sekar Mirah bersungut-sungut sambil berjalan keluar. Gerutunya, "Awas kau Kakang Suwandaru." Tetapi bukan saja Suwandaru yang bermain-main mengejek adiknya, namun sebenarnya ibunya pun kadang-kadang heran melihat sifat anak perempuannya itu. Ibunya tahu benar hubungan yang tampaknya bersungguh-sungguh antara Sekar Mirah dan si Danti beberapa waktu yang lampau. Ibunya pun itu mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Sejak Agung Sedayu datang ke Kademangan ini, agaknya Sekar Mirah adalah seorang pengagum atas sifat-sifat kejantanan dan kepahlawanan, dan terpengaruh oleh kedudukan ayahnya. Ia adalah seorang gadis yang selalu berangan-angan tentang kepemimpinan dan kedudukan. Ketika setiap orang di Sangkal Putung membicarakan keberanian anak muda yang bernama si Danti itu di setiap medan pertempuran, maka Sekar Mirah pun mengaguminya berlebih-lebihan. Di matanya pada saat itu, tak ada seorang laki-laki yang melampaui si Danti di seluruh Sangkal Putung. Itulah sebabnya
maka hubungannya dengan anak muda itu tampak bersungguh-sungguh. Tetapi pada suatu ketika, hadirlah Agung Sedayu di antara mereka. Setiap mulut menyebut namanya sebagai seorang anak muda yang telah membebaskan Sangkal Putung dari bencana. Seorang anak muda yang pemalu dan pendiam, tetapi menyimpan kesaktian yang tiada taranya. Namun Sekar Mirah kadang-kadang menjadi ragu-ragu menghadapi Agung Sedayu. Anak itu terlalu lembut, bahkan anak itu selalu menghindarkan diri dari bentrokan yang akan terjadi atas dirinya dan si Danti. Bahkan Agung Sedayu membiarkan dirinya dihinakan dan direndahkan di muka Sekar Mirah dan pamannya Widura. Sekar Mirah hampir-hampir kehilangan kepercayaan tentang kesaktian Agung Sedayu ketika anak muda itu tidak mau mengikuti sayembara memanah beberapa saat yang lalu. Namun Sekar Mirah tidak dapat mengerti kenapa Agung Sedayu ternyata benar-benar memiliki kelebihan dari orang lain. Kenapa Agung Sedayu menyembunyikan kelebihannya itu? Seandainya Swandaru tidak melihatnya, maka kemampuan Agung Sedayu tetap akan terpendam untuk seterusnya. Anak muda itu terlampau rendah hati, desisnya di dalam hati ketika ia melihat kemenangan Agung Sedayu atas si Danti di lapangan pada saat-saat mereka sedang berlomba. Kemenangan-kemenangan yang dicapai oleh Agung Sedayu benar-benar membuat hati Sekar Mirah meledak-ledak. Sepeninggal si Danti, maka hubungannya dengan Agung Sedayu menjadi semakin dalam. Sekar Mirah semakin lama menjadi semakin mengagumi Agung Sedayu. Dari kakaknya ia mendengar bahwa Agung Sedayu mampu mengalahkan alap-alap Jolotundo di garis peperangan. Tetapi Sekar Mirah tidak dapat mengerti kenapa alap-alap Jolotundo itu tidak dibinasakan seperti si Danti membinasakan Ploso Ireng. Bukankah dengan demikian namanya akan menjadi semakin ditakuti oleh lawan dan disegani oleh kawan? Bukankah dengan demikian kejantanannya akan menjadi semakin mengagumkan setiap orang di Sangkal Putung seperti si Danti di saat-saat yang lampau? Si Danti selalu membanggakan diri kepadanya bahwa ia telah lebih dari 10 kali membinasakan lawan-lawannya di peperangan. Kemudian angka itu dengan cepatnya naik 20, dan yang terakhir sebelum Tohpati sendiri datang ke Sangkal Putung, si Danti berkata, "Nanggala ini telah menghisap darah lebih dari 50 orang." Tetapi Agung Sedayu tak pernah berkata tentang peperangan. Agung Sedayu tidak pernah bercerita berapa orang telah pernah dipenggal lehernya atau berapa orang pernah ditumpahkan darahnya. Di samping kekecewaan-kekecewaan itu, Agung Sedayu telah benar-benar memikat hati Sekar Mirah. Ada kekuatan-kekuatan lain yang telah menariknya, bukan karena kekaguman-kekaguman yang berlebih-lebihan, bukan karena Agung Sedayu banyak menceritakan kemenangan-kemenangannya seperti si Danti, bukan karena sifat-sifatnya yang keras dan tegas, tetapi wujud wadak Agung Sedayulah yang telah mempesona Sekar Mirah. Meskipun Sekar Mirah kadang-kadang kecewa atas sifat dan sikap Agung Sedayu yang menurut anggapannya terlalu lemah dan menyia-nyiakan kekuatan-kekuatan yang tersimpan di dalam tubuhnya, namun wajah Agung Sedayu selalu membayang di rongga matanya.
Ketika Sekar Merah melangkahi pintu dapur, ia masih mendengar suara tertawa Suandaru di dalam rumahnya. Tetapi Sekar Merah tidak mempedulikannya lagi. Bahkan kemudian gadis itu melangkahkan kakinya ke perigi, menghampiri Agung Sedayu yang sedang menimba air. "Untuk apa Kakang menimba air?" bertanya Sekar Merah. "Mandi," jawab Agung Sedayu. Jawaban itu terlalu singkat bagi Sekar Merah, sehingga karena itu, maka sambil mencibirkan bibirnya, Sekar Merah menirukan jawaban itu. "Mandi." Agung Sedayu berpaling. Ketika dilihatnya wajah Sekar Merah yang memberengut, Agung Sedayu tersenyum. "Kenapa?" "Kenapa?" Kembali Sekar Merah menirukan. Agung Sedayu kini tertawa. Tangannya masih sibuk melayani senggot timba. Ketika air di dalam upih telah dituangkannya ke dalam jambangan, maka dilepaskannya senggot timba itu. Perlahan-lahan, ia berjalan mendekati Sekar Merah sambil bertanya, "Apakah jawabanku salah?" "Tidak," sahut Sekar Merah pendek. Kini suara tertawa Agung Sedayu menjadi semakin keras. Katanya, agaknya aku telah berbuat suatu kesalahan di luar sadarku. Maafkan aku, Merah." "Tidak ada yang harus dimaafkan," sahut Sekar Merah sambil berjalan menjauh. Agung Sedayu mengikuti di belakangnya beberapa langkah. Kemudian diambilnya sebutir batu dan dilemparkannya ke arah sarang lebah di sebuah cabang yang tinggi. Begitu sarang lebah itu terkena lemparan Agung Sedayu, maka berbondong-bondong lebah-lebah itu berterbangan. Sekar Merah terkejut ketika dilihatnya segerombol lebah berterbangan di udara, maka ia menjadi ketakutan. Dengan serta-merta ia berlari dan bersembunyi di belakang Agung Sedayu sambil berkata cemas, "Kakang, lebah itu akan menyengat kita." Agung Sedayu tertawa. Jawabnya, "Biarlah kita menjadi bengkak-bengkak karenanya." "Kakang, aku takut." Agung Sedayu masih tertawa. Dilihatnya lebah itu semakin banyak berterbangan mengitari sarangnya yang baru saja disentuh oleh batu Agung Sedayu. Tetapi lebah itu adalah lebah gula yang sama sekali tidak berbahaya dan tidak buas. Tetapi Sekar Merah menjadi semakin ketakutan melihat lebah berterbangan mengitari sarangnya. "Kakang," katanya, "bagaimana kalau lebah-lebah itu menyerang kita?" "Kulitku kebal," sahut Agung Sedayu. "Tak ada lebah yang dapat menyengat kulitku." "Tetapi aku tidak," berkata Sekar Merah sambil mengguncang-guncang tubuh Agung Sedayu. "Lihat," berkata Agung Sedayu, "lebah itu akan menurut segala perintahku. Sebentar lagi, mereka pasti akan kembali ke dalam sarang-sarang mereka setelah diketahuinya bahwa aku yang berdiri di sini." Sekar Merah tidak menjawab, tetapi ia masih berpegangan pada lengan Agung Sedayu. Dan sebenarnya lah, lebah-lebah yang berterbangan itu satu demi satu hinggap kembali ke dalam sarangnya, sehingga semakin lama gerombolan lebah yang mirip dengan gumpalan asap itu menjadi semakin tipis. Sekar Merah memandangi lebah-lebah itu dengan mulut ternganga. Namun ketika dilihatnya lebah itu menjadi semakin berkurang, hatinya pun menjadi semakin tenang. "Apakah mereka tidak akan menyerang kita, Kakang?" gumamnya. "Kalau lebah-lebah itu akan menyerangmu, biarlah aku lawan mereka. Bukankah aku wajib melindungimu?" "Kenapa? Siapa yang mewajibkan melindungi aku?" "Oh, jadi bukan begitu?" "Tidak ada kewajiban itu," jawab Sekar Merah sambil bersungut. Agung Sedayu tidak menjawab.
tetapi kembali ia meraih sebutir batu. Untuk apa? Bertanya Sekar Merah terkejut. Sekehendakkulah, sahut Agung Sedayu sambil membidik sarang itu kembali. Kali ini aku akan menjatuhkan sarangnya. Dengan demikian, lebah itu akan menjadi liar. Aku tidak takut sebab kulitku kebal dan aku tidak perlu melindungi seseorang di sini. Jangan Kakang, minta Sekar Merah. Sekehendakku, jawab Agung Sedayu. Aku takut. Sekehendakku. Kakang, jangan. Agung Sedayu telah menarik tangannya, siap mengayunkan lemparan batunya. Tetapi Sekar Merah memegangi tangannya sambil meminta. Jangan, kalau Kakang melempar juga, aku akan berteriak-teriak. Agung Sedayu tertawa. Batu di tangannya dilemparkannya dan kemudian katanya, Kenapa aku melarang? Aku takut disengat lebah. Lebah itu sama sekali tidak berbahaya. Lihatlah, sarangnya yang melekat pada pohon itu. Bukankah itu sarang lebah gula? Bahkan sebaiknya besok aku bikin glodok. Kalau lebah itu mau bersarang ke dalam glodok, maka kita akan mendapatkan madu. Sekar Merah menekan dadanya sambil bersungut-sungut. Kakang menakut-nakuti aku. Seharusnya kau tidak takut, Merah. Lebah itu sama sekali tidak berbahaya. Seandainya lebah yang paling buas sekalipun, lebih berbahaya daripada itu adalah Laskar Jipang yang dipimpin Tohpati. Kalau Tohpati itu menyerang kita dan berhasil memasuki Kademangan ini, nah, barulah kau boleh merasa takut atau barangkali kau akan berbangga atas kedatangannya. Kenapa aku berbangga? Tohpati berwajah tampan, bertubuh tegap kekar, dan seorang yang sangat sakti. Sekar Merah mencibirkan bibirnya, kemudian katanya, apakah peduliku? Tetapi tiba-tiba ia bertanya, tetapi apakah benar-benar Tohpati mungkin sampai ke rumah ini? Agung Sedayu memandangi wajah gadis itu dengan seksama, kemudian jawabnya, bagaimana kalau hal itu terjadi? Jangan biarkan hal itu terjadi, Kakang, sahut Sekar Merah. Kali ini Agung Sedayu tidak mengganggunya lagi ketika dilihatnya wajah Sekar Merah menjadi bersungguh-sungguh, seakan-akan dari matanya memancar kecemasan yang amat sangat. Sekali lagi ia bertanya, apakah Laskar Jipang itu masih cukup kuat untuk mematahkan pertahanan Sangkal Putung? Agung Sedayu tidak segera menjawab. Ia takut kalau jawabannya akan menambah kegelisahan gadis itu. Dan karena itu, Agung Sedayu tidak menjawab. Sekar Merah mendesaknya lagi. Kakang, apakah dengan kepergian Sidanti, kekuatan Sangkal Putung menjadi sangat jauh berkurang? Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Terasa sesuatu berdesir di dalam dadanya. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Agung Sedayu bertanya, siapa yang mengatakannya, Merah? Sekar Merah menggeleng. Tidak ada, tetapi aku menyangka demikian. Sebab Kakang Sidanti adalah seorang yang sangat sakti. Bukankah Kakang Sidanti telah berhasil membunuh orang yang bernama Ploso Ireng sebelum ia meninggalkan Sangkal Putung? Agung Sedayu mengangguk-angguk. Jawabnya, mungkin Sidanti sangat sakti, tetapi apakah tidak ada orang lain yang menyamai kesaktiannya? Iya, ada, sahut Sekar Merah cepat-cepat. Kau, Kakang? Agung Sedayu menggeleng. Bukan aku. Iya, aku melihat sendiri kau memenangkan perlombaan memanah pada waktu itu. Bukan ukuran dalam peperangan yang campuh, jawab Agung Sedayu. Tetapi unsur perseorangan sangat berarti dalam peperangan yang betapapun juga. Mungkin kau benar,
Tetapi aku berharap bahwa ada orang lain yang akan dapat menggantikan kedudukannya. Bukankah di Sangkal Putung masih ada Kakang Untara dan Paman Widura? Iya, dan kau Kakang. Aku tidak terhitung dalam tingkatan itu. Aku hanya seorang untuk menambah hitungan saja. Sekar Mirah memandang Agung Sedayu dengan sudut matanya. Alangkah jauh berbeda. Kalau yang berdiri di hadapannya itu si Danti, maka jawabannya pasti akan bertentangan sama sekali. Si Danti pasti akan menjawab, tak ada orang lain di Sangkal Putung yang dapat menyamai aku. Tetapi Agung Sedayu berkata lain. Aku hanya seorang untuk menambah hitungan saja. Sekar Mirah menarik nafas. Kenapa? Bertanya Agung Sedayu. Sekar Mirah menggeleng. Tidak apa-apa. Kembali Agung Sedayu tersenyum. Ia menyangka bahwa Sekar Mirah masih jengkel kepadanya karena lebah gula itu. Tetapi ia tidak tahu apa yang sebenarnya bergolak di dalam gadis itu. Diam-diam ia selalu membandingkan Agung Sedayu dengan si Danti. Si Danti baginya adalah seorang laki-laki yang dahsyat. Ia selalu berkata tentang dirinya, tentang kepercayaan pada diri sendiri, tentang kemampuan dan tentang cita-citanya yang melambung setinggi langit. Ia kagum kepada anak muda itu. Ia kagum akan kedahsyatannya, akan kepercayaan kepada diri sendiri, akan kemampuan dan cita-citanya. Tetapi ia hanya mengaguminya. Lebih dari itu, ternyata tidak. Ia kecewa bahwa si Danti pergi. Kecewa karena di Sangkal Putung tidak ada seorang yang dapat dibanggakan kesaktiannya. Tidak ada orang yang berkata kepadanya bahwa dadanya adalah perisai dari Kademangan ini. Tidak ada orang yang berkata kepadanya seperti si Danti pernah berkata. Mirah, berkatalah, apakah aku harus membawa sepotong kepala untuk kakimu? Tunggulah pada saatnya, aku akan membawa kepala Tohpati. Rambutnya dapat kau pakai untuk membersihkan alas kakimu. Meskipun Sekar Mirah tahu benar, justru Untara ternyata melampaui kedahsyatan si Danti menghadapi Tohpati. Namun ia hampir tidak mengenal Untara. Orang itu terlalu angker baginya. Seakan-akan hampir-hampir belum pernah ia bercakap-cakap dengan orang itu. Karena itu, maka tidak ada sentuhan apa-apa yang dapat memberinya kebanggaan. Widura yang menurut pendengaran Sekar Mirah tidak kalah saktinya dari si Danti. Itu pun bagi Sekar Mirah tidak berarti apa-apa. Dahulu ia pernah mengharap di dalam hatinya, semoga si Danti dapat menunjukkan kelebihannya dari Widura, sehingga si Danti mendapat tempat yang lebih baik daripadanya. Dengan demikian, ia akan dapat turut merasakan kedudukan anak muda itu. Sebab Sekar Mirah lebih mengenal si Danti dari Widura yang sama sekali hampir tidak pernah mempedulikannya. Di antara mereka yang dapat dibanggakan di Sangkal Putung yang dikenalnya dengan baik adalah Agung Sedayu. Menurut penilaiannya, Agung Sedayu ternyata melampaui si Danti. Ia melihat sendiri Agung Sedayu memenangkan perlombaan memanah beberapa saat yang lalu. Bahkan ketika mereka berkelahi di samping kandang kuda itu pun, ternyata si Danti terpaksa mengambil sepotong kayu sebagai senjatanya. Sedang Agung Sedayu sama sekali tidak mempergunakan senjata apapun. Tetapi, kenapa Agung Sedayu tidak pernah berkata kepadanya, "Mirah, apakah aku harus membawa kepala Tohpati untuk alas kakimu?" Tidak,
Agung Sedayu tidak berkata demikian kepadanya. Anak muda itu hanya akan membuat gelodok lebah gula untuk mendapat madu. Sebenarnya lah, Sekar Mirah menjadi kecewa atas sikap Agung Sedayu itu. Sikap yang baginya kurang jantan, kurang dasar dan kurang perkasa, sangat berbeda dengan Sidanti. Tetapi meskipun Sekar Mirah mengagumi Sidanti, namun ia mempunyai perasaan yang aneh terhadap Agung Sedayu yang mengecewakannya itu. Perasaan yang tak dimilikinya terhadap Sidanti. Alangkah mengagumkan seorang anak muda, seandainya berwadak Agung Sedayu, namun memiliki sifat-sifat kejantanan seperti Sidanti. Gumamnya di dalam hati. Sayang, Sidanti tidak terlalu menarik, dan lebih-lebih sayang lagi, Sidanti telah mengkhianati kawan sendiri. Ketika Sekar Mirah masih saja termenung, maka berkatalah Agung Sedayu. Kenapa kau termenung, Mirah? Oh, Sekar Mirah tergagap, seperti baru terbangun dari tidurnya. Tidak apa-apa. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Ternyata Sekar Mirah tidak saja masih jengkel kepadanya, hanya karena lebah itu. Maka karena itu ia bertanya, Kenapa kau termenung? Apakah kau masih marah kepadaku tentang lebah itu, atau tentang hal yang lain? Tidak, Kakang, jawab Sekar Mirah sekenanya, bahkan kemudian diteruskannya. Aku masih cemas tentang Laskar Tohpati itu. Tiba-tiba Agung Sedayu tertawa. Jangan cemas, Tohpati tidak berbahaya bagi Sangkal Putung. Laskarnya tidak melampaui laskar Pajang di Sangkal Putung. Ditambah dengan anak-anak muda yang berani dan bertanggung jawab. Tetapi, Tohpati sendiri? Bertanya Sekar Mirah. Bukankah di sini ada Kakang Untara dan Paman Widura? Sekar Mirah menggigit bibirnya. Kalau Kakang Untara atau Paman Widura tidak ada, mereka akan tetap di sini, Mirah. Ya, seandainya tidak ada atau ada halangan apapun. Agung Sedayu menarik nafas panjang, namun ia tersenyum. Salah seorang dari mereka pasti berada di sini. Kalau ada keperluan yang sangat penting sekalipun, pasti mereka tidak akan pergi berdua. Seandainya mereka berdua sakit panas, sakit perut, atau sakit apapun yang berat dan bersamaan, itu adalah suatu halangan di luar kemampuan manusia. Namun di sini ada seorang dukun yang pandai yang akan dapat mengobatinya. Oh, Sekar Mirah menjadi tidak sabar. Katanya hampir berteriak. Jika keduanya tidak dapat maju berperang, apapun alasannya, lalu bagaimana? Apakah Sangkal Putung akan menyerah? Meskipun Agung Sedayu tidak tahu maksud Sekar Mirah, namun ia menjawab, Tentu tidak, Mirah. Di sini ada Paman Citragati dan Paman Hudaya. Ada juga Paman Sonya dan Kakang Sendawa. Mereka dapat menggabungkan kekuatan mereka dalam satu lingkaran untuk melawan Tohpati. Mendengar jawaban Agung Sedayu itu, Sekar Mirah terhenyak duduk di atas setumpuk kayu bakar. Ditekankan tangannya pada dadanya yang seakan-akan menjadi sesak. Jawaban Agung Sedayu benar-benar tidak diharapkannya. Meskipun ia terduduk di atas seonggok kayu bakar, namun hatinya berteriak. Oh, Agung Sedayu yang bodoh. Kenapa jawabanmu demikian mengecewakan aku? Kenapa kau tidak menjawab sambil mengangkat kepalamu? Seandainya mereka sakit atau berhalangan apapun Sekar Mirah, aku, Agung Sedayulah yang akan melawan Tohpati. Aku akan bunuh orang itu. Aku penggal kepalanya dan aku berikan sebagai alas kakimu. Oh, tiba-tiba Sekar Mirah mengeluh. Agung Sedayu benar-benar tidak mengerti maksud Sekar Mirah. Ia melihat
gadis itu menjadi kecewa, tetapi ia tidak tahu kenapa ia menjadi kecewa. Terdorong oleh kegelisahannya karena ia tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Sekar Mirah, maka dengan jujur Agung Sedayu itu bertanya, "Mirah, apakah sebenarnya yang kau kehendaki dengan segala macam pertanyaanmu?" "Kakang Agung Sedayu," berkata Sekar Mirah menahan jengkel, "apakah kau tidak akan ikut bertempur?" "Tentu, Mirah. Kenapa Kakang hanya menyebut nama-nama orang lain? Kakang tidak pernah menyebut nama Kakang sendiri. Apakah dengan demikian berarti bahwa Kakang tidak banyak mempunyai kepentingan dengan Laskar Tohpati itu? Atau barangkali Kakang tidak mempedulikan mereka atau tidak mempedulikan Sangkal Putung?" "Kenapa?" bertanya Agung Sedayu semakin tidak mengerti. "Baiklah, aku bertanya terus, Kakang. Tetapi aku ingin segera mendengar jawabanmu yang terakhir. Aku ingin kau menyebut namamu sendiri. Kakang, bagaimanakah seandainya tidak ada orang lain yang dapat lagi maju melawan Tohpati? Apakah yang akan Kakang lakukan?" Agung Sedayu tiba-tiba mengangguk-anggukkan kepalanya. Kini taulah arah pertanyaan Sekar Mirah. Karena itu tiba-tiba Agung Sedayu tersenyum sambil menjawab, "Oh, itukah yang ingin kau ketahui, Mirah?" "Ya, aku ingin mendengar jawabmu. Aku ingin mendengar apakah yang dapat kau berikan kepada Sangkal Putung. Apakah yang dapat kau sumbangkan kepada tanah kelahiranku ini. Bukan Kakang Untara, bukan Paman Widura, bukan Paman Hudaya, Paman Citragati, Paman Sonya, bukan Kakang Suwandaru, bukan ayah, bukan orang lain, tetapi kau Kakang Agung Sedayu." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, "Aku sendiri." "Baiklah, aku akan menjawab pertanyaanmu, Sekar Mirah. Kalau tidak ada orang lain yang akan melawan Tohpati, maka sudah tentu aku akan melawannya." "Hanya itu?" Sekar Mirah masih kecewa. "Lalu apa lagi? Apakah kau biarkan Tohpati mengalahkanmu, membunuhmu?" "Kau aneh, Mirah." "Apa yang aneh padaku? Kaulah yang aneh." "Kenapa kau bertanya demikian? Habis kau tidak berkata apa yang akan kau lakukan atas Tohpati itu." Perlahan-lahan Agung Sedayu kemudian dapat meraba pertanyaan-pertanyaan Sekar Mirah yang membanjiri dirinya itu. Sekar Mirah ingin mendengar jawaban yang dapat memberinya kepuasan, yang dapat menenteramkan dirinya, dan mungkin dapat memberinya kebanggaan. Namun tidak terpikir oleh Agung Sedayu bahwa keinginan Sekar Mirah bukan saja jawaban-jawaban yang dapat menenteramkan hatinya dan memberinya kebanggaan, tetapi Sekar Mirah ingin mendapat seorang pahlawan yang dapat mengimbangi si Danti. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.